Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyhi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih. Fala hawla wa la quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la'allal muradu min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi ala surati syabin amradin wa huwa tiflul ma'ani wa la'allal muradu, dan barangkali atau mungkin barangkali yang dikehendaki min qaulin nabi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan ra'aitu rabbi ala surati syabin amradin, aku pernah melihat Tuhanku ala surati syabin, atas rupa seorang pemuda, amradin, yang tampan. Ini ucapan Kanjeng Nabi, aku tahu ketok pangeran rupane kok enom terus ganteng. Wa huwa, bahwasanya amradin syab, pemuda yang tampan itu, tiflul ma'ani, adalah tiflul ma'ani, ya Roh Kudusnya. Wa huwa, bahwasanya ia itu tajalli Rabbi, merupakan tajallinya Tuhan, ala hadhihi surati, atas rupa ini, fi mir'atir ruhi, dalam cermin ruhnya. Ini masih berkaitan dengan hadis Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi hati seorang mukmin, yang mana hati itu juga berlapis-lapis sampai di ruh yang paling akhir pun itu merupakan cermin. Hati seorang mukmin itu merupakan cermin bagi Tuhan yang punya nama al-mu'min. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan, saya pernah melihat Tuhan, dan Tuhan itu penampakannya seorang anak muda dan sangat tampan. Apa maksudnya? Menurut Kanjeng Syekh la ala swab, ya. Jadi ketika Kanjeng Nabi melihat Tuhan, ini bukan dengan mata kepala, itu yang kelihatan bukan kok Tuhannya yang sebenarnya, tapi seperti orang ngaca. Kula jenengan niku nek ngaca, sing ketok gambare sapa? Gambare sing ngaca kan. Tapi niki lain kan. Jadi yang dilihat oleh Kanjeng Nabi adalah tiflul ma'ani, sebagai tajallinya Tuhan, fi mir'atir ruh, dalam cermin ruh beliau. Li'anna surata, karena sesungguhnya gambaran. Saya ini kira ta'an ini. Wa yatajalla rabbu ala dhi surah fi mir'atir ruh bila wasitatin. Nah, kitab kula sing lawas nggih. Jadi wa tajalla rabbu ala hadhi surah fi mir'atir ruh bila wasitatin bainal mutajalli wal mutajalla lahu. Jadi Tuhan itu bertajalli atas rupa ini dalam cermin ruh tanpa perantara antara yang bertajalli dan yang ditampakkan tajalli padanya.
Wawasitatun dan merupakan perantara bainat tajalli wal mutajalli lahu, antara tajallinya Tuhan dengan yang ditampakkan tajalli padanya. Wa illa dan jika tidak demikian fal haqqu maka bahwasanya Allah yang maha itu munazzahun dibersihkan alas anis surati dari rupa, karena Tuhan itu tidak mungkin ada rupanya. Tuhan itu tidak mungkin berbentuk jisim. Jadi ketika Rasul mengatakan aku melihat Tuhan, dia itu seorang anak muda yang tampan, itu yang kelihatan adalah tiflul ma'ani, beliau sendiri sebagai perantara antara diri Tuhan dengan Rasul. Wa khwasul ajsami munazzan anis surati dari gambaran. Terus wal maidah, kula bingung niki. Wa khwasil ajsami dan dibersihkan dari khususnya jisim. Maidah kan rampatan. Fasuratu maka bahasanya surah itu mir'atul mar'i, niku wawune jenengan gua. Ngene kita. Arti gambaran itu merupakan cermin bagi yang bercermin. Fasuratu maka bahasanya rupa yang terlihat itu mir'atul mar'i, cermin bagi yang bercermin. Ghairil mir'ati, selain cermin, warra'i, dan yang bercermin. Fafham maka fahamlah. Ngeten maksudnya. Jadi ketika nek wong maca niku kan sing ketok gambare dhewe. Jadi ketika orang di depan cermin niku sing ketok cermine napa gambare. Kan cerminnya itu ndak kelihatan. Sing ketok niku mesti gambare. Jadi ketika orang bercermin itu tidak melihat cermin, tapi dia melihat yang ada di dalam cermin. Nah, Rasul ketika melihat di mir'atu qalbihi, ketika memandang dengan cermin hatinya, itu tidak melihat cermin hatinya, yang kelihatan adalah yang di dalam cermin. Lah, yang di dalam cermin itu siapa? Yang di dalam cermin bukan yang bercermin. Sing ning jerone cermin niku dudu sing ngaca. Jadi hati seorang mukmin itu sebagai cerminnya Tuhan yang punya nama Al-Mu'min. Jadi ketika seseorang bercermin itu tidak melihat cerminnya, tapi melihat yang ada di dalam cermin. Tapi yang di dalam cermin itu bukan orang yang bercermin. Yang di dalam cermin adalah ya tajallinya Tuhan sendiri. Nek wong maca kan sing ketok gambare dhewe. Lah nek kacane Gusti, meskipun dia berada di depan cermin, yang kelihatan bukan orang yang bercermin, tapi yang memiliki cermin. Sing duwe cermin sapa? Ya pengiran. Jadi al-mu'min mir'atul mu'min. Rata bulat. Fafham maka fahamilah. Fa innahu lubabus sirri. Memang ini agak bulat, tapi jane mboten bulat. Jadi nek wong maca niku sing ketok gambare dhewe. Jadi ketika orang berkaca, ini kan saya otomatis cermin. Yang saya lihat itu bukan cermin, tapi yang di dalam cermin. Lah, yang di dalam cermin kalau saya berkaca itu ya diri saya sendiri. Nah, bedanya ketika al-mu'min mir'atul mu'min niku bedane megur saya berada di sini, ini cermin, yang di dalam cermin itu bukan saya. Sini yang cermin itu tajallinya Tuhan. Fafham maka fahamilah, fa innahu maka sesungguhnya yaitu lubabus sirri, merupakan intinya sirri. Memang ini intinya. Tadi Kanjeng Nabi kan ngomong ndawone
Saya melihat Tuhan, Tuhan itu seperti anak muda yang tampan. Nah, itu Tuhan melihat, Kanjeng Nabi melihat di cermin hatinya. Jadi kemarin padha karo wong aca, ini orangnya, terus di depan ada cermin yang kelihatan kan tidak melihat cerminnya. Artinya fokusnya kan tidak kepada cermin, bahkan cerminnya itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah yang di dalam cermin. Lah yang di dalam cermin itu siapa? Tiflul ma'ani. Nah nek wong ngaca-ngaca biasa, sing ning jero cermin ya sing bercermin. Mboten kudu paham. Nah wis teko paham dhewe. Ora teko disusul. Wah, bahwasanya ini itu fi alami sifati, di dalam alam sifat. Jadi kan mau jelasnya dawuh Kanjeng Nabi saja nimean. Tapi Kanjeng Nabi ku ketok pangeran rupane enom bocah enom nggih ganteng. Ya mosok men pangeran enek bentuke. Makanya dijelaskan la'allal murad, kemungkinan barangkali yang dikehendaki oleh hadisnya Kanjeng Nabi adalah yang kelihatan itu bukan Tuhannya tapi tiflul ma'ani, sebagai tajalinya Tuhan. Jadi fasuratu mir'atul mar'i ghairul mir'ati warra'i. Jadi bahasanya rupa itu merupakan cerminnya, gambaran orang yang bercermin. Ghairul mir'ati warra'i, bukan cermin dan bukan pula orang yang berkaca. Fafham maka fahamilah. Wahada bahwasanya ini itu fi alami sifati, di alam sifat. Rasul melihat ini di alam sifat, li'annahu karena sesungguhnya keadaan fi alami dzati, di alam zat. Karena kalau sifat itu masih bisa dilihat, tapi kalau zat Tuhan itu mustahil. Jadi kenapa digambarkan seorang anak muda yang tampan? Ya karena Tuhan itu maha indah. Bukan berarti Tuhan itu ada bentuknya. Itu untuk menggambarkan Tuhan itu maha indah. Cara wong iku bocah nom tur nggih ganteng. Nah, tapi kemudian enten tiyang Islam sing terus memahami Tuhan itu ada bentuknya, nggih pedoman mereka juga hadis ini. Ane kalau nanti maca bukune tiyang Wahabi, termasuk yang mereka jadikan pegangan bahwasanya Tuhan itu berjisim, nggih hadis niki. Makanya nggih pripun nggih. Jadi kenapa mereka menganggap Tuhan itu punya tangan, punya kaki? Karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, tapi nek terus hadis niku dimakan mentah-mentah kan terus ngarani pangeran berarti kaya wong persis. Rupane kaya bocah nom nggih ganteng. Padahal itu hanya sebagai surah. Surah niku gambaran. Tuhan itu maha indah. Upama menungso niku wis menungso sing ganteng. Itu di alam sifat. Karena sifatnya Tuhan itu maha indah. Li'annahu karena sesungguhnya ya fi alami dzati, di alam zat itu tahtariku akan terbakar apa alwasa itu semua perantara. Jadi gambaran itu sebagai perantara antara Kanjeng Nabi dengan Tuhan, untuk menjadi perantara. Karena di alam zat semua perantara itu akan terbakar, tidak berlaku. Wa yumha, dan akan dilebur. Wala yasa'u, niku mime dipucal. Wala yasa'u, dan tidak akan memuat fi dzalikal alami, di alam itu, di alam zat, siapa ghairullahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Kalau di alam sifat masih dimungkinkan melihat sifat-sifat Tuhan. Makanya tadi digambarkan Syabin Amrodin, seorang pemuda yang sangat tampan. Itu kan menjelaskan sifat. Sifatnya Tuhan itu maha indah, bukan kok menjelaskan zatnya. Karena di alam zat itu hanya Tuhan yang mampu bertahan. Semua perantara itu akan terhapus.
Makanya sampai malaikat kok mlebu ning alam zat, ya dia terbakar. Tidak ada perantara. Siapa ghairullah ta'ala selain Allah ta'ala, kama qala alaihi salatu wasalam, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhanku dengan perantara Tuhanku. Ai binuri rabbi. Artinya dengan cahaya Tuhanku. Jadi aku mengenal Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatul insani, dan bahwasanya hakikatnya manusia itu mahramun. Itu mahramun merupakan mahram. Mahram itu apa? Keluarga. Jadi hakikat insan di alam itu, fi dzalika nuri, di dalam cahaya itu merupakan mahram. Artinya cara menungso niku dulur cedhek. Jadi hakikatul insan di alam zat itu memang dia di situ asalnya. Cara wong niku wis keluargane. Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi betapa dekatnya manusia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan manusia adalah rahasiaku. Wa ana sirruhu. Sebaliknya aku juga menjadi rahasianya. Jadi begitu dekat, menjadi mahram. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ana minallah wal mu'minuna minni. Diperkuat lagi dengan hadis Rasul, ana, bahwasanya saya Rasul itu minallah, dari Allah langsung. Wal mu'minuna, sedangkan orang-orang mukmin itu minni, dariku. Wa kama qala Allah Ta'ala, khalaqtu Muhammadan, aku ciptakan Muhammad min nuri wajhi, dari cahaya wajahku, dari cahaya zatku. Wal muradu, yang dikehendaki minal wajhi, dari wajah, adalah adzatul muqaddasah al mutajalliyah fi sifatil arhamiyah. Yang dimaksud dengan wajah adalah zat yang suci, al mutajalliyah, yang bertajalli, fi sifatil arhamiyati, di dalam sifat maha kasih, dalam sifat kasih sayang. Jadi aku ciptakan kekasihku Muhammad dari cahaya zatku yang suci sebagai penampakan sifat kasih sayangku. Makanya kanjeng Nabi niku sifatnya Raufur Rahim, karena beliau tercipta dari sifatul arhamiyah sebagai penampakan dari sifat rahmannya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, inna rahmati sabaqat ala ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu sabaqat, ia mendahului, ala ghadabi, atas amarahku. Jadi Tuhan juga punya amarah, tapi amarahnya itu terkalahkan dengan rahmatnya. Rahmatnya Tuhan itu lebih dominan daripada amarahnya. Ya iso pegel, tapi ketutup karo rahmate. Wa qala ta'ala linurihi, kepada nurnya. Nah, kitab kula sing lawas linabiyihi, sekarepe padha. Linurihi, kepada nurnya Kanjeng Nabi. Ini nuri, kepada nurnya Allah, yaitu kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, karena Rasulullah itu nurullah, cahayanya Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, melainkan hanya sebagai rahmat, sebagai penampakan sifatul arhamiyahku. Jadi aku ciptakan kamu Muhammad untuk sebagai menampakkan sifat kasih sayangku untuk semua alam. Illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alamina, bagi semua alam. Jadi tidaklah aku ciptakan dirimu wahai Muhammad kecuali hanya sebagai tajalli dari sifat arhamiyahku. Wa kama qala Allah Ta'ala, laqad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar datang kepada kalian apa? Nurun, cahaya. Siapa? Kanjeng Nabi. Wa kitabun, dan kitab, mubinun, yang menjelaskan. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi, laulaka seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, lama khalaqtul aflak, maka tidaklah aku ciptakan aflaku, al aflaka, cakrawala. Nek kamar ku saking awakmu Muhammad, aku ndak atene gawe jagat saizine. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Al-Faslul Ashir, fasal yang ke-10, fi bayani hujubi dzulmaniyati wan nuraniyati, di dalam menjelaskan hijab kegelapan dan hijab cahaya. Ada hijab kegelapan, ada hijab cahaya. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah berfirman, wa man kana, dan bahwasanya barang siapa yang adanya ia fi hadhihi, dalam masalah ini, itu a'ma, ia buta, fahuwa, maka bahwasanya ia fil akhirati, di akhirat nanti, itu a'ma, juga buta, wa adhallu, dan lebih sesat, sabilan, jalannya. Orang yang tidak memahami masalah ini di dunia, maka di akhirat pun dia tidak akan paham, bahkan dia lebih tersesat. Wal muradu, yang dikehendaki minal ama, dari kebutaan, itu amyul qalbi, butanya hati, bukan buta mata tapi buta hati. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala, ia berkata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, maka sesungguhnya ama, kebutaan itu, la ta'ma, tidaklah buta, apalah besaru, mata. Yang buta itu bukan matanya, walakin ta'ma, akan tetapi buta apa, al-qulubu, hatinya. Yang buta itu hatinya. Kenapa hatinya buta? Ya karena tidak ada ilmu yang untuk membukanya, karena dia tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau tahu. Allati fi suduri, yang berada di dalam dada. Yang buta itu hatinya. Nek mripate malah atine sing merem. Wasababu, lalu kenapa orang itu bisa buta hati? Wasababu amal qalbi, dan bahwasanya sebab kebutaan hati yang menjadikan hati itu rabun, bahkan buta, itu hijabul ghaflati, kelalaian yang digambarkan seperti hijab. Mergo dhek lali, wanisyani, dan artinya dia lupa. Loh, lupa tentang apa? Nisyan bu'dal ahdi, itu ba'da bu'dal ahdi, karena jauhnya perjanjian, mirrabbihi, karena jauhnya masa perjanjian, mirrabbihi, dari Tuhannya. Jadi yang menjadikan hati manusia itu buta karena dia terhalang oleh kelupaannya, oleh penyakit amnesia spiritualnya. Dia lupa. Apa yang dia lupakan? Tentang janji yang sudah pernah dia ikrarkan di hadapan Tuhan. Dia lali ketika dia mengatakan bala syahidna. Dia lupa. Nah, bicarane eling, carane ben eling yo ngaji. Lah nek gak ngaji eling kon ndi? Sapa sing arep ngeling nih? Karena dia lupa bahwasanya dia di sini hanya numpang sementara. Dia punya kampung halaman yang asli, dia lupa karena jauhnya masa perjanjian dengan Tuhan. Wasababul ghaflati, dan bahwasanya sebabnya lupa itu al-jahlu, kebodohan, karena dia tidak tahu min haqiqatil amri, dari sejatinya perkara. Dia lali menungso niku urip iku kanggo apa? Kok dia sampai sekarang berada di dunia ini itu untuk apa? Lalu nanti dia akan kembali kemana? Dia tidak ngerti blas. Orang ngaji, orang ngerti. Dianggap hidup ini untuk hanya di dunia saja. Wis mati bar urusane. Dia lupa, tidak tahu sejatinya perkara kita hidup itu untuk apa. Min haqiqatil amril ilahi, dari hakikat sejatinya perkara ketuhanan. Wasababul jahli. Lalu kenapa orang sampai bisa bodoh? Wasababul jahli, dan sebabnya orang itu tidak tahu. Itu istilah usifati zulmaniyati, karena menguasainya sifat kegelapan. Mergo dikuasai, diliputi oleh sifat-sifat kegelapan. Alaihi, atasnya. Apa sifat-sifat kegelapan? Sifat sing peteng, kal kibri, seperti takabur. Wong sombong kan gak bakalan gelem ngaji. Aku sing ngene wis cukup. Ora perlu ngaji sing aneh-aneh. Wal hikdi, dan
dendam, wal hasadi dan hasud, wal bukhli dan bakhil. Bukan hanya masalah bakhil masalah harta, termasuk bakhil untuk menginfakkan waktu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita itu ndak eman infak kanggo nyambut gawe mulai esuk sampai sore, ndak eman blas. Wis ora mikir eman. Tapi kadang giliran untuk urusan ngaji, golek ilmu, kadang pikir-pikir wisan. Ngaji sak jam suwi kayak bendino ngaji. Loh, bendino nyambut gawe iku lho gak tau sambat suwi. Tapi ngaji sak jam iku sambat suwi. Itu namanya bakhil. Dan bakhil iku mbahe bakhil. Nah nek bakhil masalah uang bakhil biasa. Ini kalau bakhil masalah uang berarti kan bakhil kepada orang lain. Nah niki bakhil ning gone awake dhewe. Kan yo nemen bakhile. Lah untuk kepentingan sendiri. Lah kok seperinjane tenanan. Ngaji sak jam. Gak kesuwen ta? Gak kesuwen. Ya rasa ngaji. Wal bukhlu dan bakhil, wal ujubi dan ujub. Merasa bangga diri, merasa cukup lah. Ngene ae. Ate ngaji apa neh. Wal ghibati dan ghibah, wa namimati dan adu domba, wal kadhibi dan dusta, wa nahwi dzalika. Pokok sifat-sifat maniku itu yang menjadikan hati kita menjadi bodoh. Bodoh sehingga terus lupa terhadap perjanjian yang sudah pernah kita sepakati bersama Tuhan. Minadz dzamaimi dari perilaku yang tercela. Kemudian wasababu tanazzulihi ila asfalis safilina, dan bahwasanya sebab turunnya ia yang menjadikan manusia turun ila asfalis safilina, ke rendah-rendahnya tempat yang paling rendah, yang menjadikan manusia itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu lihadhihi sifati, karena sifat-sifat ini, kesombongan, merasa tidak perlu, merasa tidak butuh, merasa sudah cukup, itu yang menjadikan manusia jatuh sejatuh-jatuhnya. Jane ya durung ngerti. Tapi jenenge suruh mongso ngerti ya wis to. Jane ya ora ngerti. Wa izalatu hadhi sifati. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat ini? Wa izalatu hadhi sifati, dan bahwasanya cara menghilangkan sifat-sifat ini agama ini yang tercela, itu bitasqili mir'atil qalbi, dengan cara mengkilapkan atau membersihkan cermin hati. Kembali lagi ke cermin hati, dengan cara membersihkan hatinya. Caranya bagaimana? Bimisqalit tauhidi, dengan pembersih tauhid. Syekh takbire. Wabila ilmi, dan dengan ilmu, wal amali dan amal. Dengan cara ilmu, ngaji carane. Lah pripun nek mboten ngaji? Wabila ilmi, dan dengan ilmu, untuk menghilangkan kebodohan kita ya ngaji. Wabil ilmi, dengan ilmu, wal amali dan amal, dilakoni sak mampune. Wabil mujahadati, dan mujahadah. Terus mujahadah, latihan al-qawiyati, yang kuat, tenanan mujahadai. Zahiran wa batinan, tidak cuma zahir tapi batin juga. Hatta yasula, sehingga tercapai apa hayatul qalbi, hidupnya hati, binuri tauhid, dengan cahaya zikir tauhid, wasifati, dan zikir sifat. Pokok gampang niku untuk menghidupkan hati sing akeh zikire. Fayadhkuru, maka ketika hati itu sudah bersih karena dia sering berzikir, fayadhkuru, maka dia akan ingat watanahul asli, pada kampung halamannya yang asli. Wis akeh zikire, engko bakal dibuka karo pengiran, malih eling. Iya, aku ning kene kan pendatang. Aku di sini hanya sementara. Apa sing tak uber sih? Kok sampai direwangi ninggalne kewajiban misalnya, dia nanti akan ingat bahwasanya dia punya kampung halaman. Wa yarji'u, dan dia akan kembali. Wa istaqu, dan dia akan merasa istaq niku kangen, punya rasa rindu kepada kampung halamannya.
Bukan berarti kok pengen mati, ndak, beda. Kangen, ingin kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu bukan berarti mati. Nek pengen mati gampang ngombe racun nak mati engko. Mboten iki mboten pengen mati mboten. Ingin kembali kepada Tuhan. Ngerti nih wong kan kembali kepada Tuhan kan innalillah. Ya jane ya bener innalillah, tapi ndak harus mati. Nah, ini kembali kepada Tuhan ngenteni mati ya nek iso balik. Lah wong urip lho gak iso balik, pemane mati. Lho mati lebih ngedeni lho. Lah kula jenengane jek urip gak iso balik. Lah kok ngarep-ngarep mati iso balik kan ya aneh. Lah wong mati niku nek gak diusune kuburan gak iso teko. Lah kok pengin balik ning gone pangeran ngenteni mati. Lah wong sing genah-genah meger-megere cek sehat urip gak iso balik. Apa maneh wis mati? Yo lain ceritane nek wis mati. Wa yarji'u dan dia kembali wa yastaqu dan ia merasa ishtaq, merasa kangen, merasa rindu ila watanihil haqiqi, ke kampung halamannya yang sejati. Bukan Kalimantan, dudu Jawa. Ini kampung penuh ujian ini. Ada kampung yang sangat indah yang kita pernah tinggal di sana. Tidak cuma setahun, 2 tahun, 4.000 tahun. Berita nih. Fayasilu maka ia akan sampai. Jadi caranya bolak-balik ya ngaji ben ngerti carane zikir. Syukur-syukur sudah dapat izin dari guru, iku karek nglakoni kan. Berkah zikir nanti kita akan ingat. Iya. Berkah zikir hati akan bersih. Ketika hati sudah bersih nanti akan ingat. Iya. Aku neng kene kan guru sementara. Niku barokah zikir. Terus duwe rasa kangen. Fayasilu maka ia akan sampai biinati rahmani dengan pertolongan Allah yang maha rahman. Tentu dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Jalla maha agung apa jalaluhu keagungannya, sifat agungnya. Wa ba'da irtifa'i hadhil khujubi dzulmaniyati, dan setelah hilangnya hijab kegelapan ini. Ketika hijab kegelapan itu sudah hilang. Hijab kegelapan itu tadi apa? Seperti takabur, hasud, bakhil, ujub, dan seterusnya. Itu hijab kegelapan. Cara menghilangkannya dengan zikir. Zikir dan mujahadah zahir batin. Pokok zikir, mujahadah zahir batin. Nanti itu akan hilang. Sifat takabur, sifat ujub, sifat bakhil, itu nanti akan hilang. Ketika itu sudah hilang, fatabqa maka tersisa apa an-nuraniyatu, ai hujubin nuraniyatu. Yang tersisa adalah hijab-hijab cahaya. Karena cahaya itu juga bisa menjadi hijab. Tapi kan rotok lumayan, hijab yang berupa kegelapan sudah hilang. Barokah zikir. Fatabqa maka akan tersisa apa an-nuraniyatu, cahaya, artinya hijab cahaya. Wayasiru dan dia akan menjadi itu basiran, orang yang waspada, akan menjadi orang yang lebih hati-hati, lebih ngati-hati dalam kehidupan ini, lebih ngastiti, waspada. Oke, aku mati pasan. Bebas sorir ruhi, dengan pandangan ruhani. Wa mutanawwiron, dan yang wa mutanawwaron, dan yang disinari binuri asma'i sifati, dengan cahaya asma sifat, hatta tarfa'a sehingga hilang apa hujubun nuraniyatu, hijab cahaya, tadrijan, dengan berangsur-angsur. Jadi awalnya hijab kegelapan itu nanti akan hilang dengan cara zikir. Ketika hijab kegelapan itu sudah hilang, maka masih ada lagi hijab-hijab yang berupa cahaya. Itu juga hijab. Untuk menghilangkannya diteruskan zikirnya. Harapannya adalah nanti hijab cahaya pun akan hilang secara berangsur-angsur, tajrijan, dengan berangsur-angsur. Ketika kedua hijab itu sudah hilang, faitanawwaru, maka dia akan merasa tersinari, maka dia akan tersinari binuri dzati, dengan cahaya zat. Contoh hijab cahaya ini apa sih? Surga itu kan terbuat dari cahaya.
Surga itu kan terbuat dari cahaya. Ketika tujuan kita hanya di situ, ya kita terhijab di situ. Ini contoh hijab cahaya. Wa'lam, ketahuilah, annaril qalbi, sesungguhnya bagi hati aina ini ada dua mata. Hati itu punya dua mata. Ainus sughra, yang pertama mata kecil. Wa ainul kubra, dan mata besar. Jadi hati itu punya dua mata, mata yang kecil dan ada mata yang besar. Fasughra, maka bahasanya mata kecil itu tusyahidu, ia menyaksikan tajaliyati sifati, penampakan sifat-sifat Tuhan, binuri asma'i sifati, dengan cahaya zikir asma sifat, ilantihai alamid darajati, sampai puncak alam darajat. Jadi mata kecil itu akan melihat dengan cahaya asma zikir sifat sampai puncaknya ke alamid darajat, puncaknya Jannatul Firdaus, itu alam darajat. Wal kubura, dan bahwasanya mata yang besar itu tuh syahidu, ia akan menyaksikan anwar tajalati dzati, cahaya penampakan zat. Cahaya penampakan zat, bukan zat tetapi cahayanya. Binuri tauhid, dengan cahaya zikir tauhid al-ahadiyah, fi alamil lahud wa alamil qurbah, dan alam kedekatan. Wa khusuli hadhil maratib, dan bahwasanya tercapainya tingkatan ini lil insani, bagi manusia, qoblal mauti, sebelum kematian. Ini bisa dicapai meskipun manusia itu masih hidup, tidak harus mati. Malah ngedeni nek mati, wong urip gak iso teko, apa maneh mati. Wong mati gak iso apa-apa. Harusnya kita sekarang berusaha mumpung masih hidup. Nek wis mati rada ngedeni malahan, mergo wis gak iso. Martabat ini akan dicapai bagi manusia sebelum dia mati bil fana'i. Niku bak. Bil fana'i, dengan cara fana. Minal basyariyati, fana minal basyariyati nafsaniyati, dari sifat basyariyah nafsaniyah. Fana niku napa sih? Wis belajar fana niku wis bolak-balik diomongne. Jadi belajar menghilangkan fana itu kan artinya sirna. Lalu apa yang disirnakan? Yang disirnakan adalah ananiyah, keakuan. Iki nek dudu aku ora iso iki. Lah niku jenenge belajar fana. Jadi ketika sholat kudu dipelajari karo belajar fana. Saya berdiri karena Allah yang menjadikan saya berdiri. Saya membaca ini karena lisan saya digerakkan oleh Tuhan untuk membaca. Saya mau sholat karena hati saya digerakkan untuk sholat. Niku belajar fana. Intinya ojo diakoni nek pas sing api-api, tapi nek sing pas elek-elek, sing kesalahan-kesalahan, itu adab. Kita harus pakai adab. Niki salah kula Gusti, niki dosane kula. Tapi giliran yang baik-baik kita belajar fana. Iso ngadeg mergo dikai kekuatan karo Allah. Berarti kan bukan kita. Iso ngucap, kita membaca bacaan sholat ya karena kita diberikan kekuatan untuk membaca. Wong sholat kan duwe nganggo karep, sing ngekeki karep apik ya pangeran dhewe. Berarti kita ndak punya peran apa-apa alias ndak ada. Kita ndak ada apa-apanya. Niku jenenge belajar fana. Wa wusulul abdi, dan bahwasanya sampainya seorang hamba ila dzalikal alami, ke alam itu biqadrin qita'in nafsaniyati. Lalu yang dinamakan dengan sampai kepada Tuhan, itu maksudnya apa sih? Teko ning gone pangeran. Memangnya umai pangeran ning ndi? Ning suatu apa ning salam babaris? Sampai kepada Tuhan. Sampai kepada Tuhan itu maksudnya biqadrin qita'in nafsaniyati, menurut kadar terputusnya sifat nafsaniyah, sifat kedirian, sifat keakuan. Jadi yang dimaksud dengan sampai kepada Tuhan bukan berarti sekarang kita itu berada di salam babaris, Tuhan itu ada di Martapura. Kalau kita ke Martapura berarti kita sudah sampai kepada Tuhan. Mboten. Ini bukan urusan jarak. Jadi sampainya manusia kepada Tuhan adalah dilihat dari terputusnya ia dari keakuan.
Semakin dia tidak punya aku, berarti semakin dekat dengan Tuhan. Semakin akeh sing diakoni, iki aku, iki sing gawe iki aku, iki sing pinter aku. Niku semakin jauh. Semakin jauh. Iki sing bacaane fase ya aku, nek liyane aku ora genah bacaane. Iku sing gare waduh sangka pangeran. Nah, semakin keakuan itu hilang, semakin dekat. Jadi dekat itu bukan urusan jarak atau jauh dekat. Karena kita dengan Tuhan itu cedek tapi ora senggolan, ado tapi yo gak enek batese, ndak ada jaraknya. Nek jare wong Jawa piye? Cedek tanpa senggolan, ado tanpa napa? Kula mboten apa. Wis ngono iku lah. Jadi kita dengan Tuhan itu sudah tidak ada jarak. Tapi ada istilah orang itu jauh dari Tuhan, si fulan itu dekat dengan Tuhan. Ini bukan urusan jarak. Kita dengan Tuhan sudah tidak berjarak. Adapun kedekatan hamba dengan Tuhan itu dilihat, diukur dari terputusnya ia dari nafsaniyah, keakuan. Semakin akunya itu hilang, semakin fana, semakin fana, semakin fana. Walaisa dan tidak ada apa dan bukanlah apa al-wusul yang dimaksud dengan wusul itu sampai ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, itu bukanlah kawusulil jismi seperti sampainya sebuah jisim ilal jismi kepada jisim yang lain, karena Tuhan itu bukan jisim. Sampai kepada Tuhan itu tidak seperti sampainya jisim satu bentuk ke bentuk yang lain, enggak, karena Tuhan itu bukan bentuk. Ya kalau kita itu bentuk, kita jisim, kita berupa jisim. Tapi Tuhan itu bukan jisim. Walala ilmi bil maklum, dan tidak pula seperti pengetahuan bil maklumi dengan yang diketahui. Walala akli, dan tidak pula seperti akal bil makuli dengan yang difikirkan. Walal wahmi, dan tidak pula seperti sangkaan bil mauhumi dengan yang disalah sangkakan. Bal maknahu, akan tetapi maknanya sampai kepada Tuhan itu yasilu, ia sampai biqadril inqita'i, dengan kadar, dilihat dari kadar terputus min ghairihi, dari selain Allah. Jadi sampai kepada Tuhan itu maknanya terputus dari selain Allah, termasuk selain Allah adalah diri kita. Kita kan bukan Tuhan. Kita kan bukan Tuhan. Lah, memutuskan diri ini dari selain Allah. Kalau kita itu masih merasa kakean aku, yaiku sing jenenge masih wallah. Terputusnya keakuan min ghairi, dari selain Allah, bila kurbin, dengan tanpa dekat, wala bu'din, dan tanpa jauh. Nah niki, jadi kita dengan Tuhan itu yo ndak dekat, yo ndak jauh, wala jihatin, dan tidak ada arah. Ini bukan urusan arah. Semakin kita dekat ke Ka'bah berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Oh, ndak ngono maksudnya. Tuhan itu ndak di Ka'bah. Wala muqabalatin, dan tidak pula berhadapan. Wong nek madhep ngulon berarti cedhek karo pangeran, nek madhep ngetan ngungkuri pangeran. Mboten urusan mboten iku. Tuhan itu tidak ada arahnya dan tidak ada hadapannya. Bahkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bahkan kemanapun seorang orang itu menghadap, maka disitulah ada Allah. Walatisalin walang fisalin, dan tidak melekat, walang fisalin, dan tidak pula terpisah. Jadi awake yo ora gandeng karo pangeran yo ora, tapi yo ora pisah. Kan repot. Mergo nek sing diarani gandeng niku antarane dua jisim. Tangan loro ditempuk niku jenenge gandeng. Dua jisim. Tuhan itu bukan jisim. Walang fisalin, dan tidak pula terpisah. Jadi yo ora nempel, yo ora pisah. Arepe diarani pisah. Arepe misah nang ndi arepe? Walang walatisalin, dan tidak pula melekat, walang fisalin, dan tidak pula terpisah. Ati yora doh, yora cedek, yora ene arah, yora madhep, yora nemplek, yora pisah.
Adapun istilah jauh dekat itu adalah diukur dari terputusnya seseorang dari keakuannya. Niku jenenge teko. Nek wis gak duwe aku blas, kabeh niki pangeran, lha niku jenenge teko. Fasubhanahu, maka maha suci Allah, min ilahin dari Tuhan, fi khafaihi yang di dalam samarnya, wa zuhurihi dan zahirnya, wa fi tajallihi dan di dalam tajallinya, wastitarihi dan tertutupnya ia, wa fi ma'rifati dan di dalam pengenalannya. Nah, itu mboten enten iki. Fasubhana man min dhuhuri wal khufai, hikmatun azimah. Ini kalau terakhir ya. Jadi maha suci Tuhan yang mana di dalam samarnya Tuhan dan zahirnya Tuhan, dalam tajalinya dan tertutupnya ia, dalam pengetahuannya itu ada hikmah yang besar. Berarti tulisan apa niku? Nakiratuhu niku jenengan bunderi mawon. Diganti wa fi ma'rifatihi hikmatun azimah. Nggih, hikmatun azimah. Jadi maha suci Tuhan yang mana dalam samarnya Tuhan, dalam tertutupnya Tuhan, itu semuanya ada hikmahnya. Ada hikmah yang besar. Jadi kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Itu ada hikmahnya. Faman, maka bahasanya barang siapa hasal yang tercapai apa dalikal makna ini fidunya di dunia. Barang siapa yang bisa memahami masalah ini di dunia, kemudian wahasab dan ia muhasabah nafsahu pada dirinya sendiri, qabla ayu hasab sebelum ia dihisab. Barang siapa yang memahami masalah ini kemudian karena dia sudah faham, maka otomatis dia akan muhasabah diri. Berarti aku neng ndi? Keakuanku sudah hilang berapa persen? Apakah masih banyak persen keakuan di dalam diri ini? Dia akan terus muhasabah. Maka fahuwa, maka bahwasanya ia itu minal muflihina, termasuk dari orang-orang yang bahagia. Dialah calon orang yang bahagia, orang yang paham masalah ini kemudian dia muhasabah dirinya. Diteliti awake dhewe-dhewe. Gak iso ndelok kancane ora apa-apa, ora penting. Sing penting iso ndelok awake dhewe. Wa illa, dan jika tidak, famustaqbilatuhu, maka bahwasanya masa depannya, kalau dia tidak paham masalah ini, maka masa depannya sangat mengerikan. Uqubatun, siksaan-siksaan. Ini buka adatun niku mboten enten. Diterima. Wa illa famustaqbilatuhu uqubatun. Terus nek teng kitab Quran niku